Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritele Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu Honorer Tanah Air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah sambil menunggu kapan giliran untuk diangkat menjadi ASN. Nah, Bapak Ibu, pada pertemuan ini, pada video ini, saya ingin berbagi satu informasi, yang mana informasi ini merupakan informasi penting yang mesti diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer tentang siapakah penentu honorer prioritas pengangkatan jadi ASN, kemudian siapakah penentu opsi yang akan ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan honorer non-ASN. Bapak Ibu, simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung kita pada informasinya. Jadi informasinya dicek Bapak Ibu ya, disimak dengan baik. Nah, Bapak Ibu, di sini ada satu informasi, yaitu tentang adanya kategori tenaga honorer yang menjadi prioritas pemerintah. Ini disampaikan langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi Informasi dan Aparatur Marsda TNI di Hotel Atlet Century Park pada Selasa 20 Desember 2022, beberapa minggu yang lalu. Deputi menyampaikan bahwa ada dua kategori tenaga honorer yang harus diselesaikan permasalahannya terlebih dahulu. Nah, sesuai dengan informasi pengantar dari awal Bapak Ibu bahwa dalam hal prioritas ini siapakah yang menentukan ini nantinya? Apakah tenaga guru, kesehatan, teknis, dan seterusnya? Ikuti terus informasinya. Dua kategori tenaga honorer yang dimaksud adalah guru dan tenaga kesehatan yang masih bekerja secara terus-menerus sampai saat ini. Terkait dengan banyaknya honorer, itu sudah saya sampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Waktu itu juga ikut rapat secara khusus di ruangan saya, kata Deputi. Nah, ini satu hal informasi yang meyakinkan kita Bapak Ibu bahwa memang perhatian pemerintah untuk memperhatikan nasib Bapak Ibu honorer di berbagai bidang ini sangat serius. Terbukti ke kita bahwa beberapa kali pertemuan ya pejabat negara dalam hal membahas nasib honorer ini. Nah, tentunya antara lain yang dibahas adalah honorer prioritas pengangkatan, kemudian opsi mana yang akan ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan honorer, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kemenpan RB bahwa ada 3 solusi penyelesaian penanganan honorer. Solusi pertama, diangkat semua menjadi ASN. Solusi kedua adalah diberhentikan, dan ketiga adalah diangkat sesuai dengan skala prioritas. Nah, tentunya inilah yang akan dibahas nantinya dan akan diputuskan kira-kira solusi atau opsi mana yang akan ditempuh dalam hal penanganan permasalahan honorer ini. Deputi menyampaikan bahwa prioritas kategori tenaga honorer adalah kesehatan dan guru di satuan pendidikan. Nah, jadi pertanyaan Bapak Ibu, apakah honorer di bidang lain, misalnya honorer bidang teknis, apakah tidak menjadi honorer prioritas pengangkatan jadi ASN? Nah, untuk menjawab ini Bapak Ibu, ikuti terus informasinya. Jadi karena guru terlalu banyak yang lapor ke kita, kepala sekolahnya saja yang ASN, yang lainnya hanyalah honorer, dan sebagiannya dan akhirnya yang punya data lengkap ada baru dua ini, kata Deputi. Ya, artinya data yang sudah masuk ini ke BKN dan Kemenpan RB, data lengkapnya yang jumlahnya sangat banyak adalah kategori guru dan kategori kesehatan. Nah,
Tentunya ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengangkat dan menjadikan prioritas pengangkatan adalah honorer guru di satuan pendidikan dan kesehatan, karena laporan yang sudah banyak masuk ya ke pejabat negara bahwa misalnya di sekolah itu yang ASN hanyalah kepala sekolahnya saja. Tenaga pendidik yang lain dalam arti guru yang lain selain daripada kepala sekolah dengan status honorer. Nah, tentu ini menjadi bahan perhatian pemerintah untuk diprioritaskan pengangkatan menjadi ASN. Baik itu P3K, demikian dengan PNS. Seperti diketahui bahwasanya keberadaan tenaga honorer guru dan tenaga kesehatan memiliki peranan yang sangat penting di bidang fungsional. Sebab dari banyaknya guru di satuan pendidikan, jumlah tenaga honorer guru lah yang paling banyak jika dibandingkan dengan guru aparatur sipil negara. Nah, Bapak Ibu, ya tentunya memang benar dan masuk akal ya. Ini secara logika memang benar bahwa prioritas pengangkatan menjadi ASN ini adalah guru dan tenaga kesehatan. Nah, tentunya kita juga berpikir bahwa apakah honorer yang lain ini tidak menjadi prioritas. Nah, tentunya ini jadi prioritas Bapak Ibu ya. Tetapi dibandingkan dengan jumlah guru yang sangat minim, ya, kejelasan statusnya, maka pemerintah akan bertindak mungkin untuk menyelesaikan permasalahan honorer guru ini. Pengangkatan tenaga honorer guru menjadi ASN pun telah dilakukan oleh pemerintah melalui rekrutmen P3K. Pada rekrutmen P3K guru di tahun 2022, inilah yang menjadi salah satu cara untuk mengangkat tenaga honorer guru menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau ASN P3K. Selain daripada itu, Deputi juga menyampaikan bahwa untuk tenaga honorer yang lain, kemungkinan nanti prioritas kedua, ingat Bapak Ibu ya, selain daripada prioritas utama adalah tenaga guru dan tenaga kesehatan, di sini juga dengan tegas disampaikan oleh Deputi bahwa tenaga honorer bidang lain adalah kemungkinan menjadi prioritas kedua. Tapi prioritas pertama adalah tenaga kesehatan dan tenaga guru. Pada kedua kategori tenaga honorer tersebut akan segera dituntaskan permasalahannya. Jadi selamat untuk Bapak Ibu guru dengan Bapak Ibu honorer di bidang kesehatan, karena apabila hal ini menjadi kenyataan bahwa dalam waktu yang cepat akan dituntaskan permasalahannya, berarti Bapak Ibu honorer di bidang pendidikan dan kesehatan dalam waktu yang tidak terlalu lama statusnya akan jelas. Di samping itu, untuk tenaga honorer mengenai dengan pemilu permasalahan non-ASN, apakah dihapuskan semua, diangkat semua, atau diangkat sesuai dengan prioritas? Nah, tentunya ini ya yang menentukannya adalah Presiden. Sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Deputi di sini bahwa nantinya Presiden Jokowi yang akan mengambil solusi yang paling tepat untuk permasalahan tenaga honorer. Diangkat semuakah sekaligus, diberhentikan semua sekaligus, atau diangkat sesuai dengan skala prioritas. Nah, sesuai dengan apa yang telah disampaikan Deputi di sini bahwa yang akan menentukan atau yang mengambil solusi di sini adalah Presiden sebagai pimpinan negara. Dalam hal ini, untuk keputusan dari ketiga opsi penyelesaian tenaga honorer akan diputuskan langsung dari Presiden Joko Widodo. Nah, ini informasinya Bapak Ibu ya. Tentunya kita selama ini bertanya-tanya, kenapa? Karena pejabat negara ya, dalam hal ini Kemenpan RB, BKN dan seterusnya, Kemendikbud, Kementerian Kesehatan dan seterusnya selalu berbicara tentang solusi penanganan honorer. Demikian juga dengan DPR RI. Namun dari hasil itu semuanya nantinya tentu yang mengetuk palu keabsahannya solusi apa dan opsi apa yang akan ditempuh untuk menangani permasalahan honorer adalah pimpinan negara, dalam hal ini adalah Presiden. Demikian informasinya Bapak Ibu. Kurang lebih dalam penyampaian saya mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.